Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian, khususnya yang sedang galbay di Kredit Pintar atau baru galbay di Kredit Pintar, merasa takut kedatangan DC Kredit Pintar. Nah, kalian bisa simak video ini supaya kalian hatinya tenang dan tidak resah, tidak takut sama yang namanya DC Kredit Pintar. Nah, di video ini saya berbagi pengalaman saya, teman-teman, ya, galbay Kredit Pintar selama 2 bulan saja. Nah, di sini ya sudah dialihkan data saya ke pihak kolektor lapangan, katanya mau datang ke rumah saya. Nah, di sini untuk penjelasannya seperti ini ya. Ya. Karena Anda slow respon dan gak peduli lagi sama data, sudah dikasih diskon, hapus denda 100%, sampai pembersihan data gak ada jawabannya. Perusahaan sudah membuat surat jalan. Mungkin ini adalah langkah terakhir yang akan dilakukan perusahaan terhadap sikap Anda. Data akan kami alihkan ke tim selanjutnya yang akan jemput dana hari ini sampai 2 hari ke depan. Sikap ini diambil agar nasabah kami paham yang disebut perjanjian digital, yang dimana Anda sendiri dalam keadaan sadar menyetujui semua syarat, regulasi, dan undang-undang yang telah Anda baca. Ya, sekarang siapkan saja dana full dan materai 10.000, 2 lembar. Penjemputan dana akan diambil ke seluruh pinjaman dan otomatis data dibekukan. Semoga ini langkah baik agar kedepannya Anda atau nasabah yang lain gak main-main lagi, menghargai kesepakatan bersama. Terima kasih. Nah, ini ya. Padahal saya ini pas dapat email ini ya, galbaynya itu baru 2 hari sudah ditakut-takutin seperti ini, teman-teman, ya. Padahal belum nyampe beberapa minggu, ini pas saya dapat surat seperti ini ya, dapat notifikasi atau dapat email dari Kredit Pintar ini, saya baru galbay 2 hari sudah dilakukan seperti ini ya. Padahal baru 2 hari saja. Ini juga tagihan yang terakhir, teman-teman. Tagihan yang pertamanya saya sudah bayar ya, tetapi untuk tagihan kedua memang saya ada masalah perekonomian ya. Nah, ini 2 hari saja saya galbay sudah dikasih di peringatan seperti ini, kayak sudah galbay berbulan-bulan ya. Karena saya dikasih peringatan seperti ini ya, saya nggak terima dan saya galbaikan selama 2 bulan, teman-teman, ya. Nah, sangat banyak sekali email-emailnya ya dari Kredit Pintar ya, seperti ini. Nah, dia menunjukkan sedang di nasabah lain ya, sedang di nasabah lain yang dekat rumah saya, katanya seperti itu. Kan aneh, teman-teman, ya, kan aneh, baru juga 2 hari galbay sudah diancam seperti ini. Nah, ini padahal nggak ada, teman-teman, ya, nggak ada datang ke rumah saya. Ini foto mungkin di mana kali, nggak tahu ya, saya juga nggak tahu ini di mana. Intinya dia lagi di nasabah Kredit Pintar yang galbay juga dekat rumah saya, katanya ya. Tapi sampai berbulan-bulan, sampai 2 bulan ini DC Kredit Pintar itu tidak datang ke rumah saya, ya. Tidak datang ke rumah saya. Ya, tapi dia mengirim seperti ini selanjutnya ke rumah saya. Jadi saya tuh ini adalah gertakan saja, teman-teman, ya. Kalau belum ada surat peringatan ketiga, ya otomatis ya tidak akan ini ya, harus kalau mengikuti undang-undang ya tidak tang. Kalau mengikuti undang-undang itu masa 2 hari langsung diancam mau datang debt kolektor, kan ada ininya ya, ada peringatan pertama, ada peringatan kedua, ada peringatan ketiga. Kalau misalkan kita tidak bayar ya baru ini hutangnya aja hanya 300.000 rupiah sudah diperlakukan seperti ini. Nah, ini bukan kesalahan dari Kredit Pintarnya sih ya. Ini kesalahan dari lapangannya saja, ya, dari tim penagihan, karena mau nakut-nakutin supaya kita bayar. Ya, kalau misalkan orangnya bener ya pasti bayar. Saya itu orangnya bener ya, bukannya ngebener-bener diri sendiri. Karena kalau misalkan saya nggak niat bayar, dari tagihan pertama saya itu nggak bakalan bayar ya. Ini saya tagihannya yang terakhir, teman-teman, ya. Jadi bagi kalian yang galbay Kredit Pintar, intinya gak usah takut lah kalau misalkan baru galbaynya sehari 2 hari bahkan sampai sebulan. Kalau belum ada peringatan dari
Kredit pintar yang ketiga baru ya, baru kalian itu pasti akan datang DC kredit pintar ke rumah kalian, karena kredit pintar ini merupakan pinjol legal yang resmi OJK ya, yang resmi OJK tentunya. Jadi semua pinjol itu memang memiliki DC lapangan. Teman-teman, itu tadi ya pengalaman saya ketika Galbay Kredit Pintar 2024 ya. Nah, tapi sampai 2 bulan itu ya, saya itu belum mendapatkan peringatan lagi ya, baru pas Galbay 2 hari ya saya dikasih email seperti itu ya. Selama saya Galbay 2 bulan ya, saya lanjutkan. Awalnya niatnya mau cepat bayar saya ya, karena diperlakukan seperti itu ya, saya galbaikan selama 2 bulan. Memang uangnya juga nggak ada juga teman-teman sih ya, teman-teman ya, tetapi saya ada niatan bayar ya. Cuman ya kayak gitu ya, saya dibilang maling lah, seperti apa ya, menggunakan uang perusahaan, katanya seperti itu ya. Jadi intinya bagi kalian yang Galbay Kredit Pintar, intinya nggak usah takut. Kalau misalkan kalian ada niatan bayar ya, kalian nggak usah takut teman-teman ya, nggak usah takut. Memang utang piutang itu memang seperti itu ya, kalau nggak dibayar memang ditagih. Nah, tetapi tidak seperti itu ya caranya. Emang nakut-nakutin itu gertakan saja supaya kita cepat mau bayar. Nah, tetapi kalau kita cepat-cepat mau bayar, kalau uangnya ada ya nggak apa-apa, kalau uangnya belum ada ya mau bayar pakai apa ya, intinya seperti itu. Lagian kita terlambat juga kena bunganya teman-teman ya, kena bunga keterlambatan. Saya aja 2 bulan sampai 200 lebih teman-teman ya, 200 lebih ya, 200 lebih lah pokoknya. Itu saya langsung bayar 500, awalnya 300 jadi 500 lebih ya. Tapi DC kredit pintarnya itu nggak ada ke rumah saya teman-teman ya, nggak ada ke rumah saya ya, karena mungkin hutangnya kecil ya, kemudian daerah saya lumayan pelosok ya gitu teman-teman ya. Jadi misalkan kalian takut sama DC kredit pintar ya, kalian lihat dulu kondisinya, hutang kalian berapa, kemudian lokasi rumah kalian ya sesuai KTP itu di daerah perkotaan atau bukan ya, seperti itu. Kalau mau mereka datang itu tidak akan langsung ke rumah kalian saja, tidak langsung ke rumah kalian ya, tapi ada target lain, nasabah yang lain yang Galbay. Tidak mungkin ya debt collector atau DC datang ke rumah kalian saja hanya menjemput uang yang 300.000 seperti saya tadi ya, tidak mungkin. Kalau misalkan datang berarti ada nasabah yang lain di kecamatan kalian atau di kelurahan kalian ya, itu yang Galbay ya, atau di kota kalian. Jadi tidak hanya menuju ke satu nasabah saja yang Galbay, jadi mereka itu targetnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hutangnya besar mungkin ya, kalau nyampe 5 juta atau 2 jutaan ya, mungkin saja dari Jakarta aja DC bisa saja langsung datang ke rumah kalian karena hutangnya gede gitu kan hutang besar ya. Kalau hutangnya segitu ya, mereka juga mikir lagi ongkos dari Jakarta, walaupun bawa kendaraan pribadi tetap ya memakan uang lumayan gitu kan, membutuhkan biaya yang lumayan ya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin ya. Kalau hutangnya besar ya mungkin bisa saja teman-teman ya, karena itu ya, karena jumlah nominalnya sangat besar, mungkin bisa merugikan perusahaan gitu kan. Tapi intinya kalian yang Galbay Kredit Pintar gak usah takut ya. Kalau misalkan kalian didatangi DC ya, itu gak usah kabur-kaburan, temui saja teman-teman ya. Kalau misalkan mereka berhadapan sama kalian, kalau kalian ngomong apa adanya ya, mereka itu pasti memberikan toleransi ya, tidak akan memaksa kalian ya untuk bayar di hari itu juga, walaupun cara mereka itu seolah-olah kalian itu harus bayar di hari itu juga. Tapi kalau kalian yang nggak ada kan mau bayar bagaimana ya, kalau lebih baik biarkan saja dulu, galbaikan saja dulu ya. Yang penting kalian itu ada niat mau bayar, intinya nggak usah takut. Kalau pinjol legal itu ya, intinya nggak usah takut ya, gak usah takut teman-teman ya, tidak akan diapa-apain juga teman-teman ya, hanya data yang saja yang di backlist seperti itu ya. Itulah pengalaman saya ketika Galbay di Kredit Pintar. Tapi alhamdulillah ya, karena saya niat mau bayar, saya berusaha walaupun tagihannya lumayan cukup besar, jadi hampir 2 kali lipat saya bayar teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya gak usah takut teman-teman ya, kalau misalkan kalian belum mampu bayar
ya kalian ngomong apa adanya teman-teman ya. Nanti bila mana kalian sudah dapat rezeki untuk membayar tagihan yang ada di kredit pintar, ya kalian silahkan bayar ya. Namanya hutang otomatis harus dibayar. Kita awalnya niat baik, awalnya baik-baik, ya kita akhirnya juga harus baik seperti itu. Tapi itu tergantung pada diri kalian juga teman-teman. Jadi sangat banyak sekali orang-orang yang galbay disengaja, itu mah bukan cerita, beda cerita teman-teman ya. Kalau saya sih bikin konten seperti ini ya karena berdasarkan pengalaman saya. Kalau saya sih bukan kredit pintar saja, banyak ya ada laku-laku dulu seperti itu. Saya juga pernah galbay di aplikasi yang lain teman-teman ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini saya tidak punya tagihan lagi di kredit pintar ataupun pinjaman online lain ya, karena sudah lunas semuanya. Alhamdulillah. Saya niat mau bayar gitu kan, saya ngumpulin walaupun dendanya berjalan, tapi kan tidak besar ya teman-teman ya setiap harinya. Kalau berbulan-bulan baru ya kayak saya itu nyampe 200 lebihan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang sedang galbay di kredit pintar. Gak usah takut lagi, gak usah panik, gak usah takut yang namanya DC. Hadapi saja. Kalau galbay pinjol itu memang resikonya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya nasabah yang galbay kredit pintar lain bisa melihat video ini, dan mohon sebarkan ke media sosial kalian ya, yang kalian miliki ya, media sosial yang kalian miliki. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.